Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya Bu ya, kelas online-nya mengenai menu 4 bintang dan pola makan ibu hamil dan menyusui selama puasa. Lanjut oleh ahli gizi Marunda ya Bu. Pada Mbak Fitri silakan. Terima kasih Kaya. Halo, selamat pagi Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Ibu balita. Perkenalkan, saya dengan Mbak Fitri. Di sini saya sebagai ahli gizi di Puskesmas Kelurahan Marunda. Pada sesi ini, saya ingin menyampaikan tentang, ayo apa Bu? Tentang makanan 4 bintang ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan dulu apa itu PMBA. Ibu-ibu sebelumnya sudah pada tahu belum apa sih PMBA itu? Nah, di sini PMBA itu merupakan pemberian makanan bayi dan anak. Jadi sebelumnya di PMBA ini untuk usianya adalah untuk mulai dari 0 sampai usia 2 tahun ya. Di sini ini ada gambar apa Bu? Ibu hamil dan di sebelahnya ada gambar ibu menyusui. Jadi pada saat hamil dan menyusui, porsi makannya itu dalam satu hari makanan utama itu 4 kali. Jadi 4 kali utama dan 2 kali cemilan. Ya, selain itu juga harus disertai juga dengan vitamin ya Bu, yang biasanya diberikan oleh bu bidannya. Jangan lupa 4 kali utama dan 2 kali cemilan. Nah, di sini Ibu sudah pernah mendengar IMD. IMD adalah inisiasi menyusui dini. Jadi pada saat ibu melahirkan, nanti si dedeknya akan ditaruh di perut ibu dan dia akan merangkak gitu ya, menghampiri puting ibunya. Nah, bisa dilihat di sini nih Bu, pada 6 bulan pertama. Kalau di sini gambarnya ibunya sedang menyusui ya, jadi pada 6 bulan pertama itu hanya diberikan ASI saja. Nah, fenomena yang terjadi saat ini adalah, bisa dilihat nih, si ibunya sedang memberi ASI, tapi di sini ada maaf orang tua atau nenek kita gitu ya Bu, orang tua kita sendiri. Udah itu anaknya nangis aja rewel, coba dikasih minum atau dikasih susu formula. Jangan ya Bu, karena ibu sudah tahu ilmunya, jadi ibu bisa menolak bahwa di bawah 6 bulan pertama itu hanya diberikan ASI saja. Kemudian di sini, untuk gambar yang di sini Bu, kalau misalnya menyusui sambil tiduran boleh nggak? Boleh ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Asalkan ibu bisa meyakini bahwa hidung buah hati kita itu tidak tertutup. Ya. Jadi bisa menyusui sambil tiduran. Nah, di sini sebelumnya ke sini dulu. Nah, bisa dilihat nih Bu, di sini ada gambar 2 balita. Pada 6 bulan pertama, kelihatannya dedeknya gimana? Bagus ya, pertumbuhannya juga optimal, dia terlihat ceria, senang gitu. Karena apa? Karena di 6 bulan pertama, si anak ini hanya diberikan ASI. Kalau di gambar yang sebelahnya, anaknya kelihatannya gimana, Bu? Kelihatannya lemas, lesu, gitu ya, tidak bergairah, atau cenderung dia rewel. Karena apa? Di bawah 6 bulan pertama, ibunya tahu diberikan ASI. Tapi juga diberikan air putih, diberikan bubur Nestle, dan diberikan susu formula. Di bawah 6 bulan pertama, itu tidak boleh diberikan apapun selain ASI. Nah, kenapa sih Bu di bawah 6 bulan pertama itu tidak boleh diberikan makanan selain ASI? Karena apa? Karena ukuran lambung bayi kita itu, baru lahir itu dia sebutir kelereng. Akibatnya apa kalau dia sudah diberikan makan? Ya, jadi lambungnya itu luka, lecet. Bahkan kalau di bawah 6 bulan pertama itu sudah diberikan makan, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, ini perbandingan ASI dan susu formula. Penjelasan di sini adalah tidak ada satupun yang bisa komposisinya itu seperti ASI. Nah, ini nih untuk ibu-ibu baru ya, atau untuk anak pertamanya nih Bu. Jadi, untuk pemberian ASI itu, dalam satu hari itu 12 kali. 12 kali itu seperti apa? Misalnya pagi diberikan 4 kali, kemudian siang 4 kali, dan malamnya pun 4 kali.
Oh, ini 16 kali ya, Bu ya. 12 kali. Jadi pagi 4 kali, siang 4 kali, dan malam 4 kali. Atau berikan ASI sesering mungkin. Dan si anak itu, si bayi pada ketika dia minta gitu ya, Bu. Nah, kalau di sini ini ada gambar posisi-posisi menyusui yang benar. Bisa dilihat Ibu di gambar yang pertama. Dedeknya ada berapa? Ada 2 ya. Bahkan Tuhan itu sudah menciptakan. Kalau misalkan anak kita kembar, ASI saja 2 ini saja sudah cukup, tidak perlu bantuan susu formula. Jadi kuncinya adalah Ibu yakin bahwa ASI Ibu itu cukup. Caranya gimana untuk ASI Ibu cukup? Yang pertama, ASI itu semakin sering dihisap, semakin banyak ASI yang keluar. Kalau misalnya nih dedeknya nggak mau hisap gitu ya, atau ibunya juga males gitu netein, nah akibatnya apa? ASINya juga bisa berkurang. Nah kalau di sini ini posisi menyusuinya seperti ini ya Bu ya. Kemudian ini juga bisa, jadi caranya itu cek, bukan gunting. Biasanya kalau kita sering lihat tuh, ibu-ibu tuh gunting. Yang betul itu adalah tangan kita itu membentuk huruf C. Kemudian di sini ya Bu sama nih halnya. Ini juga bayi kembar. Bayi kembar pun juga sudah mencukupi ASI yang dia butuhkan. Terus di sini ini juga ya Bu ya, posisi-posisi menyusui, dan ini yang tadi yang di awal kita lihat. Jadi menyusui sambil tiduran pun itu juga tidak masalah. Nah, jadi untuk menyusui itu kita perhatikan nih Bu, si dedeknya itu yang pertama bisa dilihat di sini, dia menatap mata ibu, ya. Kemudian areolanya nih Bu, yang warna hitam ini itu semuanya masuk ke mulut bayi, ya. Jadi mulut si bayi ini dia itu kita bilangnya doer. Jadi jangan dia mengempit, tapi dua-duanya itu mangap, ya. Jadi semuanya itu masuk. Terus diperhatikan juga, biasanya gini, kalau misalnya si dedeknya itu lagi menyusui gitu ya, dan itu bunyi, nah itu bisa jadi posisinya yang kurang tepat. Ya. Nah di sini Bu, ini ada contoh bayi prematur. Ya, bayi prematur. Di sini juga kita bisa menggunakan namanya itu metode bayi kanguru. Jadi si dedeknya itu ditaruh di badan ibu, ibu tidak menggunakan pakaian, si dedek pun juga tidak menggunakan pakaian, jadi ini dipeluk. Ya, ini bisa bergantian. Jadi selain sama ibu, ayahnya pun juga bisa. Nah, di sini ini adalah cara penyimpanan ASI. Jadi kalau walaupun ibu bekerja, itu tetap juga harus memberikan ASI. Ini ASI yang baru diperah maksimal 25 derajat nih Bu, atau dalam suhu ruang. Dan itu bisa bertahan 6-8 jam. Kemudian ini ASI perah yang dibekukan, kurang lebih suhunya 15 derajat Celcius, itu bisa bertahan itu selama 14 hari. Ya. Terus di sini ASI yang baru diperah 4 derajat Celcius, ini bisa bertahan selama 72 jam. Nah, di sini dan di sini ini cara memberikan ASI perah itu, misalnya nih ini tidak boleh dimasak ya Bu. Jadi misalnya ini ada air hangat gitu ya, air hangat, dan si ASINya itu kan biasanya di dalam botol atau di dalam plastik juga boleh, kemudian ditaruh di situ sampai ASINya itu cair dan suhunya juga hangat, itu bisa langsung diberikan kepada si bayi. Nah ini ya Bu. Nah, biasanya ibu menyusui itu ada beberapa masalah atau sehingga dia tidak bisa memberikan ASINya. Macam-macam Bu masalahnya. Bisa jadi karena putingnya lecet, kemudian mastitis gitu ya. Kemudian di sini bengkak biasanya. Nah, di sini ibu juga bisa memerahnya sendiri, kemudian si anaknya itu bisa diberikan menggunakan sendok. Nah, di sini dalam pemberian ASI ini kita tidak menganjurkan untuk menggunakan botol susu atau botol dot. Kenapa? Karena botol dot itu nanti bayinya itu bisa lupa puting. Ya, jadi dianjurkan itu menggunakan sendok atau menggunakan langsung. Nah, di sini
Selanjutnya adalah ini tentang PHBS. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di sini Ibu sebelum memberikan makan atau menyiapkan makanan buat si bayi ya Bu, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Terus di sini juga anak juga kita harus ajarkan menggunakan cuci tangan pakai sabun. Saya nanti akan saya informasikan untuk cuci tangan yang baik itu seperti apa. Kemudian di sini setelah mengganti pampers ya atau si dedeknya pipis, dan di sini habis setelah dari toilet. Nah, cuci tangan yang baik itu ada 6 langkah. Yang pertama, ini kita menggunakan sabun dan air mengalir ya, Bu. Ada nyanyiannya sih ya. Ayo cuci tangan, biar badan kita jadi sehat. Gunakan air, gunakan sabun, gunakan cara 6 langkah. Langkah 1, cuci telapak tangan. Langkah 2, cuci punggung tangan. Langkah 3, sela-sela jari. Langkah 4, buku-buku jari. Langkah 5, ibu-ibu jari. Langkah 6, kuku-kuku jari. 40 hingga 60 detik bilaslah dengan air. Agar badan kita selalu sehat, selalu cuci tangan. Jadi nyanyi deh. Apa ya? Nah, selanjutnya kita akan praktek PMBA. PMBA ini pemberian makan bayi dan anak. Sebelumnya untuk di bawah 6 bulan atau untuk usia 0 sampai 6 bulan ini kita berikan hanya ASI saja. Ingat ya Bu, hanya ASI saja. Misalnya dedeknya lagi sakit, kemudian habis imunisasi, kita juga menganjurkan untuk obatnya itu atau obat puyirnya itu diberikan airnya air ASI saja. Sebelum kita masuk ke PMBA, di sini saya ingin menjelaskan apa itu makanan 4 bintang. Oke, sebelumnya ibu-ibu pasti tahunya itu 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi itu udah zaman dulu, udah jadul Bu. Nah sekarang kita itu menggunakan namanya makanan 4 bintang ya. Di sini makanan 4 bintang itu, bintang yang pertama adalah sumber apa nih? Sumber karbohidrat atau sumber energi. Ya, di mana itu ada nasi, ada singkong, roti, jagung, umbi-umbian. Jadi kalau misalnya nih, biasanya orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi, nggak makan. Padahal kurang tepat ya, Bu. Jadi di sini adalah sebagai pengganti atau ini adalah golongan. Misalnya, oh si anak ini lagi nggak mau makan nih, lagi tumbuh gigi biasanya gitu ya, si anak lagi sariawan lah. Nah, dia nggak makan nasi itu nggak apa-apa, asalkan ada bahan penukar lainnya dari sumber karbohidrat. Seperti apa? Ibu boleh goreng kentang, ya, atau goreng singkong juga boleh, rebus-rebus jagung juga boleh, asal dia ada dari sumber karbohidrat si golongannya ini. Kemudian di sini adalah bintang yang kedua dari sumber protein hewani, protein nabati ya. Jadi protein nabati ini yang paling simpel adalah jenisnya tempe dan tahu. Pasti ibu-ibu sudah sering menggunakannya. Atau Bu, cemilan yang bagus itu nih dari sumber protein nabati, di mana itu adalah kacang hijau, kacang-kacangan, kacang kedelai juga boleh. Bintang yang ketiga nih, ada sumber serat, vitamin, dan mineral, yaitu dari sayur-sayuran sama buah-buahan. Bu, kalau anak kita nggak gampang sakit, ini, berikan sayur dan buah. Ya, banyak makan sayur, banyak makan buah. Biasanya ada juga nih yang kalau si kecil susah Mbak makan sayur atau buah. Ibu di sini PMB ini diajarkan untuk bervariasi dan beraneka ragam, dikreasiin Bu. Misalnya dia buah langsung nih nggak suka loh Mbak, terus caranya gimana? Boleh di jus, ibu bikin puding juga boleh gitu ya. Nah di sini bintang yang keempat adalah sumber protein hewani. Sumber protein hewani ini ada berbagai macam, ada ayam, ada ikan, telur, keju, kemudian di sini juga ada susu. Nah sebelum di PMBA ini, saya ingin singgung sedikit tentang masalah stunting. Nah, stunting itu apa sih? Apa bedanya stunting dan kerdil? Jadi stunting di sini adalah tinggi badan itu kurang dari seharusnya atau kurang dari usianya. Ya, jadi anaknya itu cenderung terlihatnya pendek.
Nah, bagaimana sih cara kita untuk mencegah stunting? Gini, sebelumnya stunting itu bisa dicegah sebelum si dedenya itu berusia kurang dari 2 tahun. Ingat, Bu, usia periode emas itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu nggak bisa terulang lagi. Di mana 1000 hari pertama kehidupan itu, kita memaksimalkan namanya itu zat gizi. Zat gizi untuk si kecil. Nah, salah satunya untuk mencegah stunting itu, kita bisa ambil dari sumber protein. Sumber protein apa saja? Hewani dan nabati. Ya, jadi di sini kita mengajarkan ibu untuk lebih banyak memberikan si ini nih, si protein. Ya, di mana si protein ini bisa mencegah stunting. Selain itu juga, stunting ini bisa dicegah dengan si dedeknya itu diajak berenang, kemudian dia loncat-loncat, itu juga bisa ya. Dan satu hal yang harus diingat, stunting itu bukan keturunan. Jadi biasanya gini nih, oh ayah dan ibunya pendek, mungkin anaknya keturunan juga dari pendek, makanya dia bisa stunting. Tidak, stunting itu bukan keturunan, tapi dia adalah salah satu masalah gizi. Ya, sip. Setelah ini, saya ingin mempraktekkan apa sih, atau ibu-ibu nih ingin tahu nggak sih, misalnya Mbak, anak saya usianya 6 bulan pertama nih, harusnya makan apa ya? Atau usia 12 bulan itu yang baik makannya seperti apa ya? Oke, kita langsung aja. Di sini saya udah mempersiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu apa aja ya? Nah, di sini terlihat ya, Bu ya. Oke. Ingat, ini semua adalah tentang PMBA, ya, makan bayi dan anak. Kita contohnya di 6 bulan pertama dulu ya. 6 bulan pertama. Jadi, di 6 bulan pertama ini si dedeknya itu kita bisa memberikan makanannya itu saring. Di sini di PMBA ini kita tidak mengajarkan untuk menggunakan blender ya. Karena apa? Karena kalau di blender itu ada beberapa zat gizi yang rusak ya atau hilang. Jadi sebaiknya ibu ini ya anak ya Pak. Udah. Pak, Suaranya Mbak Fitri hilang. halo. Belum mulai praktek nih. Masih. Hai. Masih ada ibu-ibu semuanya? Iya. Oke, lanjut ya, Bu. Oke, jadi di 6 dulu, ini masih kamera depan nih. Oke, ini untuk 6 bulan pertama ya, Bu. Jadi, Bu, tes suara ya. Kedengeran nggak suara Mbak Fitrinya? Iya, udah masuk. Udah kedengeran ya, Bu? Ya, aku lihat aja ya. Ya, keluar ya. Kok keluar dari sini? Oh, ini iya. Pokoknya kelas ibu. Suaranya Mbak Fitri nggak masuk lagi. Iya, memang belum ngomong, Bu. Oh, belum mulai ya? Udah, jadi sekarang untuk Udah yang dari 6 tadi bulan pertama ya. Ini mau 6 praktekin. bulan pertama nih, Bu. Kita, si dedenya itu tadi tidak boleh menggunakan blender. Jadi sebaiknya itu makannya itu disaring. Ukurannya seberapa, kita lihat ya. Jadi di sini harusnya untuk 3 bulan pertama itu kita berikannya itu 3 sendok makan. 3 sendok makannya itu setelah disaring ya. Nah, di sini saya masukin sekitar 3 sendok. Itu apa itu Mbak Fitri? Tahu Ini atau apa tuh? yang bubur. Oh, bubur. Ini jadi untuk 6 bulan pertama. Jadi tidak dianjurkan untuk di blender ya, Bu. Tapi lebih bagus itu kita menggunakan disaring. Nah, itu rajin banget sih. Itu bikin apa itu? Bubur saring. Nah, disaring. Pakai tepung ya? Bukan, ini saya dari langsung beras. Beras kemudian dimasak.
Ibu-ibu yang mau nanya langsung boleh ya. Jangan lupa di handphonenya diklik join audionya dulu, biar ibu-ibu bicaranya ada suaranya, nanti langsung dijawab. Karena waktunya tinggal 10 menit lagi, nanti meetingnya berakhir sendiri. Langsung sambil tanya jawab aja. Ini saya berasa lagi jadi master chef loh, Bu. Kayak di guru-guru gitu loh. Ya, nah intinya adalah teksturnya seperti ini. Teksturnya seperti ini beda ya Bu sama Nestle. Kita tidak lebih bagus itu kita mengenalkannya itu real food. Jadi tidak menggunakan makanan instan. Bubur Nestle, bubur-bubur yang dijual di pasaran ya Bu, kemasan-kemasan. Jadi kalau misalkan makanan pabrik itu cenderung zat gizinya itu sudah rusak dan hilang. Jadi misalnya nih, oh anak saya Nestle sekali makan bisa 2 bungkus loh Mbak, gitu ya. Nah, tapi kalau beratnya nggak naik-naik, karena apa? Karena ya memang zat gizinya sudah hilang dan rusak. Jadi lebih bagus kita menggunakan real food, kita mengajarkan real food. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi menggunakan saringan pokoknya yang ada di rumah aja Bu. Kita menggunakan bahan makanannya itu, bahan makanan dan alat-alatnya itu. Jadi ini menggunakan saringan ya. Nah, di sini ya. Jadi ya Bu, ini untuk 6 bulan pertama Pak. Ini untuk yang 6 bulan pertama ya Bu, teksturnya tuh seperti ini. Tuh. Ya, kalau bubur Nestle itu kan dia cenderung lebih encer. Nah, kalau ini kental. Nah, ini untuk 6 bulan pertama ya. Untuk ukurannya itu 3 sendok makan. Ini bisa dihitung 1 sendok. Dan ini 2 sendok ya. 2 sendok dan ini 3 sendok. Nah, jadi tadi udah saya ukur, saya ngambilnya ini sekitar 3,5 atau 4 sendok, jadinya pas 3 sendok. Nah, ini untuk ukuran anak 6 bulan, Bu. 6 bulan pertama, ya. Jadi, ini bisa diberikan segini ya, ukurannya ya. Atau 3 sendok makan, jadi ini bisa diberikan sekitar 3 harian juga boleh. Kemudian kita langsung masuk makanan 4 bintang pun juga nggak apa-apa. Atau misalnya ibu mau langsung langsung masuk ke makanan 4 bintang pun juga boleh. Asal ukurannya 3 sendok makan. Ya, kelihatan nggak nih? Nah, gini ya teksturnya ya. Ya Bu, ini nggak langsung jatuh ya. Jadi dia agak kental, bukan cair, ya. Ini saya bikin dari beras yang dimasak. Nggak lama kok, sebentar, ya. Jadi harus ibu-ibu sempatkan waktu untuk memasak. Oke, ini untuk anak usia 6 bulan. Selanjutnya adalah saya ingin ke makanan 6 sampai 9 bulan. Nah, ini sudah masuk 6 sampai 9 bulan. Oke. Sebelumnya tadi yang di 6 bulan pertama ini bisa ditambahkan sama ASI perah. Ya, bisa ditambahkan sama ASI perah. Selanjutnya ke 6 sampai 9 bulan. Ibu-ibu ada yang punya gelas ukur nggak? Nah, di sini saya menggunakan gelas ukur. Jadi kalau untuk anak usia 6 sampai 9 bulan itu, ukurannya itu sekitar 3/4. Ya. 3/4 dari 200. Selanjutnya ini anak usia 9 bulan itu biasanya untuk untuk nasinya nih ya Bu, dari sumber karbohidratnya itu dia sudah bisa makanannya itu yang bukan terlalu encer bubur, jadi dia bisa udah nasi tim ya. Tapi dia teksturnya itu, cincangnya itu masih cincang rasa juga nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya untuk yang 6 sampai 9 bulan. Saya masih pakai bubur yang tadi ya Bu. Ya, saya pakai mangkok aja. Ini untuk yang biasa. Ingat, harus 4 bintang ya. Ini kurang lebih 3/4 ya, Bu. Nah, terus
Ini tahunya bisa kita pakai 1. Ini ya. Tahunya bisa kita pakai 1. Ini dari tahu dari sumber apa? Ayo, sumber protein. Sumber protein apa, Bu? Sumber protein nabati ya. Kemudian, betul, sip. Kemudian di sini kita pakai protein hewani. Di sini saya menggunakan telur. Protein hewani tidak hanya telur ya, Bu. Ada ikan. Kemudian, apa lagi, Bu? Telur, ikan, udang, kaldu-kaldu udang itu juga boleh ya. Di sini ini telurnya saya pakai setengah aja. Nah, hari ini saya bawa itu ini, Bu. Daun kelor. Ada yang tahu daun kelor nggak? Di sini kan tidak hanya ibu balita ya, tapi ada ibu hamil dan ibu menyusui. Informasinya adalah 100 gram atau sekitar 1 centong sayur daun kelor itu mengandung bukan protein, tapi zat besi atau zat besinya itu tinggi di daun kelor. Selain itu juga dia mengandung 7 kali lipat itu vitamin C-nya tuh lebih tinggi. Jadi misalnya nih, ibu makan 1 sendok sayur daun kelor. Nah itu vitamin C-nya sama dengan ibu makan 7 buah jeruk. Ya, jadi nih daun kelor nih bagus banget tuh, Bu. Kalau ibu lagi batuk, lagi pilek, nah makan daun kelor aja, jangan minum obat. Ya, nah di sini saya berikan sekitar 1 sendok makan pun juga cukup ya. Daun kelor gampang nggak, Bu, didapetin di rumah? Kalau gampang tuh bagus banget. Di pasar ya? Pasar. Nah, ini untuk anak usia 6-9 bulan kurang lebih ukurannya seperti ini. Ya, Bu, kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, iya. Kelihatan ya, oke. Nah, di sini bisa dihancurin. Atau dia teksturnya itu boleh dicincang ya. Mbak Fitri ada nanya, kalau pakai daun kelor ngaruh ke rasa nggak? Kalau misalkan rasa sih, Ibu udah pernah cobain belum? Daun kelor. Pernah? Nah, rasanya gimana? Kayaknya anak-anak nggak terlalu ini deh. Nggak terlalu suka ya? Betul, ini pertanyaannya tuh bagus. Itu. Di daun kelor ini, karena dia zat gizinya bagus ya, Bu, jadi jangan kita biarkan sama daun kelor aja. Bisa ditambahin sama jagung manis. Jagung manis boleh, atau irisan ayam itu juga boleh. Kuahnya pun, misalnya nih, kan ini kuahnya tuh agak pahit ya, Bu ya. Kalau dewasa sih mungkin suka, cuma kalau untuk anak-anak agak susah. Nah, itu Ibu bisa pakaiin kaldu. Misalnya Ibu bikin kaldu ayam atau kaldu ceker gitu ya. Itu bisa, boleh. Suara mana? Ya, Bu, ini setelah lagi diaduk-aduk ini. Ibu-ibu kalau nanti, ada yang nanya lagi nih, Kak. Halo, Dede. Minta gendong. Iya nih, minta gendong. 6 bulan. Makanan umur berapa bulan tadi ya Mbak Fitri? Kalau yang barusan tadi itu 6 bulan. Nah, kalau sekarang ini saya lagi buat yang 6-9 bulan. Ya, jadi yang 6 bulan. yang pasti yang apa, Bu, untuk PMBA ini tetap harus diberikan ASI juga ya sampai usia 2 tahun. Jadi MPASI dan diberikan ASI juga. Tapi kalau hanya ASI saja nggak cukup, dia tetap harus. Nah, ini kurang lebih untuk anak yang 6-9 bulan. Tapi ini boleh disaring karena ini masih agak kasar. Disaringnya sama ya, tadi seperti anak usia 6 bulan. Nah, kurang lebih ukurannya seperti ini. Anak usia 6-9 bulan. Dan di sini, Bu, untuk penggunaan sayur juga jangan terlalu banyak. Biasanya kan ibu-ibu gini nih, anaknya biar sehat nih, sayur aja. Jangan juga ya. Karena kan kebutuhan serat anak itu juga tidak terlalu banyak pada saat dia usia balita. Nanti kalau terlalu banyak pun dia nanti bisa mencret.
gitu ya. Jadi sayur pun bisa sekali masak itu ibu cukup 1 item aja. Karena kan dia sudah 3 kali makan ya. Ya, 6 sampai 9 bulan kurang lebih seperti ini. Ya, Bu. Tapi ini kurang ini. Nanti bisa di gini-gininya lebih lama. Ini karena mengingat waktu ya. Jadi semua Selanjutnya saya ingin ke 12 sampai 20 12 sorry 9 sampai 6 sampai 9. Oh, ke 9 sampai 12 bulan dulu ya. 9 sampai 12 saya boleh area ini. Nah, untuk ukuran 9 sampai 12 bulan ini masih sama ya Bu, belum boleh nasi, tapi kita masih menggunakan nasi tim. Bukan bubur tapi nasi tim. Jadi nasi tim kan agak cenderung lebih teksturnya tuh lebih masih agak apa ya? Nggak terlalu keras gitu ya. Nah, ini untuk nasi tim, selanjutnya 9 sampai 12 bulan. Mbak Fitri, suara aku kedengeran nggak? Kedengaran. Ada yang nanya, kalau 6 bulan pertama dikasih makannya berapa kali sehari? Cukup 2 kali. Pertama makan 6 bulan pertama 2 kali ya Bu. Jadi dia nggak usah snack. Jadi misalnya gini, Ibu mau kasih pisang aja itu boleh. Ya, jadi kalau udah pisang berarti dia nggak usah makanan utama. Tapi kalau mau makanan utama saja, ya nggak apa-apa. Gitu. Intinya adalah 6 bulan pertama itu masih 2 kali makan, selebihnya itu ASI. Nah ini, di sini saya supaya cantik ya Bu ya, ini pakai 2 sayur, tapi di sini saya nggak berikan terlalu banyak, cukup 1 sendok aja, supaya warnanya cantik. Jadi di sini dalam pemberian makan bayi dan anak, ada 7 faktor Bu yang harus diperhatikan. Yang pertama usianya, kemudian frekuensinya, kayak misalnya nih tadi untuk 6 bulan pertama pertanyaannya bagus. Jadi 6 bulan pertama itu 2 kali pemberiannya dan 3 sendok makan banyaknya ya. Usia, usianya, frekuensinya, perhatikan jumlahnya. Ya, jadi jumlahnya itu tadi ukurannya berapa. Juga tekstur juga harus diperhatikan ya Bu, jangan sampai kita memberikan makannya itu jadi si anaknya keselak gitu ya. Tekstur variasi. Nah, di sini misalnya nih, Mbak, anak saya kok nggak mau ya daun kelor ya, ternyata itu pahit gitu ya. Nah, Ibu bisa ganti bahan makanan lain, tapi tidak menghilangkan daun kelor. Jadi di sini, kalau misalkan memberikan makanan anak itu ya, Bu, ada tipsnya nih. Misalnya, Mbak, anak saya nggak mau nih dikasih bayam gitu ya. Ibu boleh nyerah kalau sudah menggunakan cara sampai 11 kali. Nah, loh, banyak ya, Bu, 11 kali. Jadi misalnya nih hari ini dicoba daun kelor, oh ternyata si anaknya nggak mau. Ibu bisa coba 2 hari atau 3 hari berikutnya. Gitu ya, 2 hari atau 3 hari berikutnya dicoba lagi daun kelornya. Oh kemarin saya ternyata nggak pakai sama jagung, anaknya nggak suka. Karena apa? Karena pahit misalnya gitu ya. Ibu bisa ganti bahan makanan lain. kayaknya enak itu Mbak Fitri. Puasa. Oh iya. Nah, kalau yang ini untuk 9 sampai 12 bulan itu cenderung rasanya itu agak ini ya, agak apa? Bukan rasa, teksturnya. Teksturnya itu dia cenderung lebih kasar. Kalau tadi kan 6 sampai 9 kan dia sudah masih lembut ya. Nah, ini bisa cincang kasar aja. Karena biasanya ada anak yang giginya sudah tumbuh. Nah, kenapa kita memberikan makanan yang agak kasar? Itu juga untuk melatih kunyah, untuk melatih giginya ya. Dia biasa kunyah. Ini, pokoknya di sini tuh gampang Bu memberikan makan bayi dan anak itu. Ibu pakai aja alat yang ada di rumah, nggak usah beli blender yang mahal-mahal, tinggal cincang-cincang gini aja di makanannya langsung pun boleh, atau pada saat proses pemasakan. Nah, menyinggung tentang proses pemasakan ini, ibu-ibu juga harus memperhatikan kandungan gizi yang ada di makanan kita. Sebenarnya kalau kita memberikan makanan anak itu untuk apa sih? Untuk si anak sehat gitu ya, terpenuhi zat gizinya. Tapi kalau proses pemasakan yang salah atau kurang tepat, si anak itu nggak dapat zat gizinya. Dia cuma dapat kenyang aja.
Karena di sini saya sering dapat pasien, Bu. Misalnya nih, Mbak, anak saya nih makannya banyak loh. Udah hampir sama kayak saya, misalnya gitu. Tapi kok berat badannya nggak naik-naik ya? Nah, itu penyebabnya apa? Bisa terjadi karena proses pemasakan yang kurang tepat. Misalnya nih, ibu masak nasi tim. Nasi timnya itu semuanya masuk semua. Udah karbohidrat langsung masuk nasi, misalnya contohnya. Udah nasi masuk, kemudian ibu sayurnya udah langsung masuk di situ. Terus ikannya udah masuk di situ. Terus tempe masuk udah di situ. Nah, ibu ngegodoknya terlalu lama, masaknya terlalu lama itu bisa menyebabkan zat gizinya tuh hilang. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga proses pemasakannya juga gitu ya, Bu. Proses pemasakan yang kurang tepat itu bisa menyebabkan hilangnya zat gizi. Ya. Nah, kurang lebih kalau untuk 9 sampai 12 bulan seperti ini. 9 sampai 12 bulan ya. Mbak Fitri ada yang nanya lagi nih. Mulai makan di umur 6 bulan itu jam berapa dikasih makan? Terus boleh dikasih buah atau enggak? Ya. Jadi kalau untuk 6 bulan pertama itu makannya 2 kali, boleh di pagi dan sore. Jadi misalnya pagi si dedenya baru bangun tidur itu boleh ya, Bu. Bangun tidurnya jam berapa? Jam 7 atau jam 8 itu boleh langsung diberikan makan. Terus di jam-jam sore juga boleh. Jadi di jam 3 atau jam 4. Karena kan dia masih 2 kali makan. Ya, selebihnya adalah ASI. Terus tadi pertanyaannya buah apakah boleh diberikan? Boleh. Contohnya seperti apa? Pisang, pepaya, itu boleh. Sampai usia berapa? 6 bulan berapa hari, Bu? Baru 3 kali sehari pola makannya, nggak disaring. Kalau untuk 3 kali sehari itu, jadi ini yang tadi nih ya, yang 6 bulan pertama ini bisa diberikan selama 1 minggu nggak apa-apa. 3 sampai 1 minggu itu nggak apa-apa diberikan makanan seperti ini dulu. Karena kan dia juga zat gizinya bisa dibantu dari ASI. Jadi baru nanti perkenalan dulu ya. Ya, betul, perkenalan dulu. Oke, Bu, ini nanti teksturnya boleh di cincang-cincang lagi untuk 6 sampai 9 bulan ya. Selanjutnya, ini yang terakhir 12 sampai 24 bulan. Ya, ini yang paling gampang banget. Karena anak udah 1 tahun itu, menunya itu sudah sama menu keluarga. Ya, jadi misalnya ibu masaknya apa nih? Goreng lele, ikan kembung, udah sama, itu boleh ya. Jadi di sini pemberian makan bayi dan anak itu ibu tidak perlu khawatir, anak itu tetap butuh minyak. Biasanya kan ibu takut anaknya nanti jadi batuk nih Mbak gitu ya. Enggak ya Bu. Jadi pemberian minyak pun boleh, digoreng-goreng boleh. Nah ini untuk anak usia 12 sampai 24 bulan kita memberikannya itu 250 ml untuk gelas ukurnya. Jadi nanti misalnya nih ibu mau ngukur, 250 ml itu seperti apa? Nanti kita praktekin. Nah, ini udah nasi ya. Nasi seperti kita biasa, cuma mungkin jangan keras-keras juga nasinya. Nah, ini yang udah gampang banget deh. Kalau anak udah 1 tahun tuh udah aman, karena dia sudah boleh makan nasi. Ini Bu. Izin bertanya, Mbak Fitri. Ya, Bu. Bagaimana cara mengetahui kalau kebutuhan gizi anak tersebut sudah terpenuhi? Kadang kan kita, aduh makannya sedikit, ini gizinya udah ini enggak untuk hari ini, gimana itu? Itunya, ciri-cirinya gitu. Pertanyaan Ibu bagus banget. Ciri-ciri yang paling gampang banget itu, Ibu bisa lihat setiap bulan itu berat badannya naik atau tidak. Ya, karena gini, anak itu bertambah umur, bertambah juga berat badannya. Bisa diperhatikan dari berat badan. Misalnya nih, tiap hari makannya banyak nih gitu ya, tapi kok berat badannya nggak naik-naik. Nah, itu ada apa? Nah, itu bisa dilihat dari situ. Zat gizinya terpenuhi atau tidak. Ya, atau yang paling simpel misalnya nih anak baru makan kok udah nangis lagi gitu ya, dia rewel, bisa jadi dia juga salah satunya adalah lapar. Paling simpel itu berat badan aja ya, dan berat badan itu bisa dilihat dari KBM. Tahu nggak Bu KBM? Tahu Bu. Nggak tahu Bu.
Ini pakai daging aja ya. Telur mulu. KBM apa Mbak Fitri? Ayo KBM apa Bu? Bukunya suka dibaca nggak? Buku pinknya tuh. Buku pink suka dibaca nggak ibu-ibu? Dibaca. Jarang. Nah, KBM itu adalah kenaikan berat badan minimum ya. Biasanya itu, coba saya lihat KMS. Jadi setiap bulan itu anak ada target berat badannya, Bu. Ibu nggak perlu khawatir kalau anak itu sudah sesuai sama kenaikan berat badannya dia. Tapi kalau belum sesuai, nah ibu harus tadi tuh perhatikan, aduh zat gizinya sudah sesuai belum ya sama si anak. Sebentar ya, saya ambil KMS dulu. Ini masih lama, Terus Pak. ini Mbak Fitri, terkadang kan ada anak yang makanan tertentu itu ada alergi gitu. Masih lanjut kok, Nak. Masih lanjut. Bu, Cara alergi ya? ini gimana tuh? Ya. Jadi gini, alergi itu kan kita juga tidak bisa paksakan ya. Bahkan kalau misalkan kita paksakan memberikan makan apa yang menyebabkan dia alergi itu juga bisa fatal. Tapi gini, sebenarnya alergi itu bisa kita kurangi ya. Alergi si anaknya apa dulu nih Bu? Misalnya saya sih anak saya sudah besar-besar, cuma tetangga kan terkadang kalau dia katanya makan ikan gitu, Gatel. gatel gitu. Saya nggak tahu ikan laut apa ikan apa, yang jelas ikan gitu Mbak Fitri, katanya gatel gitu. Nah, Jadi kita gini, sih kekurangan energi ini belum check up sih sebenarnya, cuma dari ya. pengalamannya dia, kalau dia konsumsi makan ikan tuh pasti itu gatel gitu. Oke. Jadi gini, sebenarnya alergi itu bisa kita kurangin. Caranya, kalau misalnya dia alergi ikan, nah ikan itu dia tidak bisa langsung seperti makan telur gini nih Bu. Nah, misalnya dia nggak bisa langsung makan ikan satu bahan makanan saja, tapi harus digabung sama bahan makanan lain. Contohnya nih, misalnya dia alergi ikan kembung. Ibu bikin telur dadar, ikan kembungnya sudah digoreng atau sudah dikukus sebentar gitu ya, diambilin dagingnya dimasukkan ke telur. Jadi untuk mengurangi alergi itu, jadi dia ada temennya. Gitu, Oh, ya. jadi jangan terlalu banyak ya, yang khawatir alergi, jangan terlalu banyak gitu ya dikasihnya porsinya. Di mix ya. Karena sangat ikan itu kan omega 3, omega 6-nya buat kecerdasan bagus banget. Oh, jadi saya tadi kalau nggak dikasihkan sama sekali ya Mbak Fitri ya. Oke, ini tadi yang saya ingin jelaskan sedikit tentang KBM ya. Jadi KBM itu kenaikan berat badan minimal. Nah, tadi maksimal ya, berat badan minimal. Jadi yang dimaksud dengan minimal ini, misalnya setiap bertambahnya usia, dia harus naik berapa nih? Di sini ada nih Bu. Sebelum kita ini ya, balik lagi ke PMBA. Nih, misalnya dia usianya 1 bulan. Nah, di usia 1 bulan, dia ada target kenaikan berat badannya. Paling tidak, begitu dia bertambah umur, dia harus naik berat badannya itu 800 gram. Ini, kita bisa ngecek si zat gizi itu atau makanan yang kita berikan setiap hari itu sesuai nggak sih? Masuk nggak sih gizinya sama si anak? Nah, ibu bisa ngeceknya ini di sini, di KBM ini. Dia sudah sesuai standar belum ya? Yang jadi pertanyaan adalah, kalau misalnya si anak itu berat badannya nggak naik-naik, ya, apalagi sudah 2 bulan tidak naik-naik, padahal si anak nggak lagi sakit, makanannya pun juga mau. Nah, itu yang bisa jadi pertanyaan. Terjawab nggak, Bu? Iya, jelas Mbak. Jelas ya. Nah, ini selanjutnya adalah untuk anak usia 12 sampai 24 bulan. Nah, ini nasinya kurang lebih segini. Nanti saya mau masukin ke gelas ukur ya untuk anak 1 sampai 2 tahun ya atau 24 bulan. Kali ini saya menggunakan daging, cuma dagingnya tuh begini, Bu. Ini karena daging begini, kira-kira si anak kelolotan nggak nih? Iya, dipotong-potong dulu ya, Mbak Fitri. Betul, harus dipotong-potong dulu. Gini, saya beberapa dapat pasien itu kalau ibunya itu tidak memberikan ayam sama daging. Karena apa? Karena seratnya tinggi, Mbak. Takut si anaknya kelolotan. Padahal sayang banget itu si ayam sama daging itu proteinnya itu tinggi. Jadi tetap harus diberikan. Caranya gimana? Ibu bisa beli
ayam cincang atau daging cincang atau nih yang seperti ini nih, harusnya sih ada telenan ya. Ibu bisa disuir-suir dulu kemudian dicincang. Jadi bikin sehalus mungkin. Karena sayang banget kalau si anak itu nggak diberikan ayam, nggak diberikan daging, karena kan itu sumber protein. Ingat, salah satu untuk mencegah stunting itu, kita bisa menggunakan tinggi protein. Ya, si ayam, daging kan proteinnya tinggi. Nah, ini ya Bu, ini kurang lebih seperti ini. Dagingnya diiris-iris. Daging, ayam, telur, ikan, yang protein paling tinggi di antara 4 itu yang mana ya Mbak Fit? Jadi gini Bu, setiap bahan makanan itu punya keunggulan masing-masing ya. Jadi kalau misalnya nih si telur itu proteinnya tinggi, dia masuknya termasuk protein tinggi. Tapi dia itu tinggi omega 3, omega 6 contohnya gitu. Atau di ikan juga ada omega 3, omega 6 gitu ya. Tapi di daging dia zat besinya tuh lebih tinggi. Gitu. Jadi gini, tidak ada satu bahan makanan pun yang sempurna. Jadi harus bervariasi dan beraneka ragam. Terima kasih Mbak Fit. Iya Bu, nih ya. Tadi saya kasih dagingnya 2. Atau kalau anak nih Bu, misalnya buat bahan cemilan, Ibu boleh tuh pakein proteinnya tuh double aja Bu. Misalnya nih ini kita salah satunya buat mencegah stunting ya. Dia suka banget nih Mbak sama telur puyuh. Oh, bagus banget itu telur puyuh ya. Nah, terus di sini Ibu udah goreng ikan. Jadi telur puyuh sama ikan itu boleh. Sekali makan 2 protein itu boleh banget. Karena protein ini selain untuk mencegah stunting, dia juga bisa membantu kecerdasan otak. Nah, ini tadi 12 sampai 24 bulan itu kita menggunakannya sampai 250 ml ya Bu. Kita hitung nih 250 ml itu seberapa sih? Kira-kira makanan yang tadi saya ambil ada nggak ya? Kita boleh hitung ya Bu. Jadi ini buat patokan dulu. 250 ml itu seberapa? Ini saya ada gelas ukur. Ini 250 ml ini tidak hanya nasi ya, tapi sudah masuk 4 bintang. Iya. Itu juga mamanya doyan ya, kalau kayak gitu. Si mamanya juga udah nggak usah repot-repot mikirin anaknya, karena ini sudah makanan keluarga. Ya Bu, ini saya nggak terlalu mujung, jadi yang biasa aja. Tadi saya menggunakan sayurnya itu 2 sendok, sekitar 2 sendok ya. Ini jadi untuk anak 12 sampai 24 bulan. Saya hitung ya, 1, ya, 2, kemudian 3, 4, ya, 5. Oh iya Bu, kalau anaknya lagi nggak mau makan, ini ada tipsnya nih. Ibu bisa tambahkan keju. Cenderung kan anak-anak suka keju ya. Nah itu boleh tuh, misalnya nih Ibu bikin sayur sop. Nah, sayur sopnya itu bisa ditambah sama keju. Gitu ya. Keju tuh bagus banget, protein tinggi juga. 8. 9. Puasa lah. Dede puasa nggak? Ya, kata Mbak Fitri, puasa nggak? Ya. Alhamdulillah. Ya, udah 10 ya. Hari ini hari imunisasi. Jadi ada meeting dari Puskesmas. Ya. Bicaranya Mbak Fitri. Ini tadi sekitar 10 sampai 11 sendok. Jadi untuk ngasih makan anak usia 1 sampai 24 bulan itu sekitar segini. 250 ml ukurannya. Dia sekali makan. Di sini sudah 4 bintang. Ada nasi, ada sayuran, protein nabati, dan protein hewani. Ya. Nah, jangan lupa
Untuk cemilannya, tadi 4 bintang itu kan tidak hanya nasi, tempe tahu, sayur, protein hewani, ada juga ini buah. Ini buah juga bisa diberikan 1-2 jam setelah makan ya. Atau bisa masuk ke jam cemilannya dia. Oke, ini sudah selesai. Ada lagi nggak Bu yang mau tanya? Ibu maaf, Ibu dari mana nih? Dari RT mana Bu? Saya senang banget. Ya, dari STIP aku yang banyak tanya. R8 Mbak Fit. Oh iya, Bu siapa? Bu Muli ya? Iya. Oh. Mbak Fitri, mau nanya Ya. dong. Kalau kan di itu tuh ada garam Himalaya tuh atau Evo, itu gimana tuh yang zaman now ada tambahan-tambahan itu? Kalau di internet tuh suka baca. Pertanyaannya bagus. Kemarin di pertengahan tahun lalu untuk garam Himalaya ternyata nggak ada yodium. Jadi di sini kita tidak menganjurkan. Kan lagi hits tuh ya garam-garam Himalaya, itu kita tidak menganjurkan. Jadi lebih baik pakai garam. Apa? Kapal ya yang kuning. Kapal kayaknya ada deh. Ya. Pokoknya garam-garam yang biasa itu ada. Ya, sama ini yang nggak ada yodiumnya itu garam apa sih? Kasar ya, yang biasa buat sambal tuh. Garam krosok gitu ya? Garam kasar mah emang nggak ada itunya. Nggak ada yodiumnya. Oke, sudah selesai semua. Ini untuk anak usia 6 sampai... Oh ya, saya belum memberikan tips untuk ini nih, untuk ibu hamil dan menyusui. Kita boleh puasa nggak sih, gitu ya? Jadi Bu, di sini untuk ibu hamil dan menyusui, itu dikondisikan sama kondisi tubuhnya. Kalau misalkan kira-kira si ibu hamil dan menyusui itu merasa gizinya cukup pada saat dia sahur dan berbuka, itu boleh. Dan selama dia tidak ada keluhan. Jadi misalnya nih, pada saat berpuasa itu, untuk ibu hamil, dia mengalami seperti perutnya jadinya sakit, gitu ya, kepalanya pusing, nah itu lebih baik berbuka puasa saja. Tapi selama ibunya kira-kira nih, pada saat sahur dan berbuka puasa itu makannya tuh banyak, terus zat gizinya juga terpenuhi, makanan 4 bintang itu boleh. Ya, jadi pada saat hamil dan menyusui sebaiknya jangan dipaksakan. Kasihan dedeknya juga nih Bu kalau menyusui, ya. Jadi dia merasa karena nutrisinya berkurang gitu. Nah, jadi si dedeknya bisa jadi rewel gitu, nangis ya. Jadi nggak dipaksakan juga. Tapi kalau misalkan selama tidak ada keluhan itu boleh. Dokter, kehamilan saya baru 8 bulan, udah puasa enggak tuh Bu? Kenapa? Hamil 8 bulan. Boleh puasa gak? Kalau dari saya, Bu, saya sih tidak menganjurkan. Lebih baik jangan puasa dulu. Tapi kalau ibu merasa selama sahur dan berbuka zat gizinya cukup, silakan. Kalau dan program mau hamil, Mbak Fitri? Sudah hamil. Kalau untuk program hamil, Bu, dari gizi itu lebih banyak makanan sumber zinc. Sumber zinc tuh dari protein hewani kayak kerang-kerangan itu boleh. Tetap aja puasa ya, Mbak Fit? Iya, puasa. Program tetap puasa. Oke, Bu, udah ya. Ini contoh PMBA yang 6 bulan. 6 bulan pertama. Ini 6 sampai 9 bulan ya. 6 bulan. Teksturnya harusnya lebih halus. Dan ini 9 sampai 12 bulan ya. Jangan lupa perhatikan 7 faktor yang ada di PMBA. Ya, kita juga nggak boleh paksa anak untuk makan. Yang ada malah dia trauma atau makan itu suatu hal yang menakutkan. Jadi gini, kalau misalnya anaknya lagi nggak mau makan, nangis, rewel, namanya manusia ya Bu, kadang juga suka emosi ya kalau lagi ngasih makan. Intinya adalah salah satunya Ibu harus sabar. Sabar dan berikan makanannya itu sesering mungkin. Jadi misalnya nih, pagi dikasih makan ternyata cuma habis 1 sendok atau 2 sendok, si anaknya sudah nangis. Tapi kan zat gizinya belum terpenuhi. Nah, Ibu bisa coba di 2 jam atau 3 jam berikutnya.
Karena tahu si anak lagi nggak suka makan, jadi ibu ngambilnya jangan banyak-banyak, nanti keburu kesel. Ya, jadi kuncinya adalah dikit-dikit tapi sering. Gitu. Oke Bu, ada yang nanya lagi? Mirip kayak porsi ibu hamil lagi mual ya, sedikit tapi sering ya Mbak Fitri. Kalau kita biasanya bilangnya PKTS, porsi kecil tapi sering. Dikit-dikit tapi sering, kemudian bisa juga kejar di cemilan. Jadi cemilannya itu ambil cemilan yang berat. Seperti apa contohnya? Kayak boleh lontong atau pastel, itu juga boleh. Mbak Fitri, kalau nggak ada yang nggak mau sayur, bagaimana solusinya? Nggak suka sayur, tapi kalau buah mau nggak? Nggak juga. Gimana ya? Aduh, sesuatu. Sambal kali Bu, dikasih sambal mau kali, biar pedes-pedes dikit. Jadi gini, kalau misalkan nggak mau sayur, itu tadi tantangannya adalah variasi salah satu pemberian makan pada anak gitu ya. Variasinya itu misalnya sayurnya ibu boleh umpet-umpetin tuh. Kayak misalnya nih, ibu bikin perkedel kentang. Nah, di situ ibu boleh kukus brokoli, kemudian dicincang, dimasukin di perkedel kentang itu. Gitu. Jadi, si sayur-sayurannya itu coba diumpet-umpetin dulu dan bentuknya itu perkecil. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bisa ajak anak makan bersama. Misalnya nih, ibu masak sayur sop. Ayo, mama makan, papa juga makan, yuk dede juga makan. Gitu. Dan boleh berikan reward. Jadi misalnya nih, ayo, kamu kalau dimakan sayuran ini bisa habis, wah kamu hebat. Jadi memberikan makan ini kita juga harus sering memuji si anak ya Bu. Jawab nggak Bu untuk sayuran? Harus tetap dicoba ya, dikit-dikit tapi sering aja. Dan divariasikan. Oke. Terima kasih Mbak Fitri. Sama buah-buahan pun boleh dibikin jus, dibikin es, itu juga bisa. Siap. Oke, sampai sini ada lagi Bu yang mau ditanyain? Semoga kejawab ya. Topiknya seru ya. Nanti kalau mau lanjut bisa via WA, mungkin yang punya nomor WA Mbak Fitri melalui Ibu Kader, atau nanti bisa lihat record dari video ini di YouTube-nya Puskesmas Kelurahan Marunda. Untuk pertemuan selanjutnya hari Senin jam 2 siang kita ada video atau kelas online lagi dengan pembicara dari bidan ISNA atau bidan Ayah. Nanti materi yang akan disampaikan di hari Senin jam 2 siang adalah tentang pemantauan perkembangan anak dengan secara mandiri di rumah aja selama pandemi COVID-19. Gitu. Jadi untuk topik hari ini mengenai PMBA dan kiat puasa bagi ibu hamil dan menyusui sepertinya kita tutup dulu ya. Terima kasih kepada semua partisipan, terutama Mbak Fitri. Terima kasih materinya hari ini sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah. Semoga semua puasanya lancar, Ibu-Ibu. Kenapa Mbak Fitri? Amin. Amin. Ini sambil lepas kangen juga ya sama Bu Kader, soalnya udah nggak ketemu ya Bu. Di sini ketemu juga. Kak Purwa, bidan yang lain juga tadi ada yang join. Ibu-ibu, pertanyaan selanjutnya nanti bisa via WhatsApp atau di kelas selanjutnya ya. Jangan lupa di-follow terus informasi dari Instagram Puskesmas Marunda ya. Terima kasih, ditutup ya Bu kelasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.